Halo bosku, selamat datang di channel Era Mobile. Jadi di sini kita bakal menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Vivo T1 5G ini. Jadi untuk dari segi kelebihan dan kekurangan ini, mungkin ini pandangan dari saya ya. Jadi mungkin bisa dibantah-bantahkan juga apabila ada kesalahan yang mungkin ada perbedaan pendapat dari kami seperti itu. Oke, di sini kita bakal masuk ke pembahasannya. Dan pembahasan pertama kita bakal ngebahas soal kelebihan. Dan untuk di Vivo T1 5G ini, yang pertama untuk dari segi layar. Kenapa saya bisa bilang layar? Karena untuk dari segi layar ini dia memiliki ukuran 6,58 inch dengan refresh rate-nya 120 Hz dan dia sudah menggunakan resolusi layarnya 1080x2408 pixel. Jadi untuk dari segi resolusi dan refresh rate layarnya cukup sangat-sangat bagus dan cukup bagus juga untuk dari segi resolusinya seperti itu. Dan kelebihan yang keduanya bisa kita jelaskan di jaringannya. Kenapa saya bisa bilang dari jaringannya? Karena dari segi jaringannya di sini dia sudah menggunakan 5G. Walaupun fitur 5G belum bisa dipakai untuk sampai sekarang, mungkin 5G bakal bisa dipakai ke depannya dan bisa menjadi opsi apabila kita pengen menggunakan 5G ya, dan bisa juga kita menggunakan 4G seperti itu. Dia saya bilang karena kelebihannya memang mungkin harganya cukup terjangkau juga untuk di seri handphone 5G. Dan selanjutnya dari segi chipsetnya. Kalau untuk dari chipset handphone Vivo T1 5G ini dia sudah menggunakan Dimensity 810 5G dengan fabrikasi 6 nanometer dan Android 11 dengan Fun-Touch 12. Jadi dia menggunakan Dimensity. Dimensity merupakan produk-produkan terbaru juga untuk di handphone 5G rata-rata yang pakai Dimensity ya. Jadi untuk handphone 4G belum pernah dengar juga sih, mungkin ada, cuman saya yang nggak tahu mungkin ya. Dan selanjutnya kelebihan yang keempatnya itu ada dari segi harga. Harganya cukup terjangkau juga untuk handphone sekelas ini. Dia sudah memiliki harga 4.100.000, jadi 4,1 juta. Jadi mungkin dengan spek-spek yang udah 5G, dengan chipset yang dipakainya tadi dan jaringannya sudah 5G, harganya cukup terjangkau juga. Dan yang kelimanya itu ada dari segi RAM dan ROM. Jadi untuk di ROM-nya itu dengan harga 4,1 juta dia sudah mendapatkan RAM 8 dengan ROM-nya penyimpanannya 256 GB. Jadi sudah cukup besar juga, di harga 4,1 juta sudah mendapatkan penyimpanan 256 GB. Oke bosku, jadi selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan soal kekurangan dan bakal kita perjelaskan juga kenapa sih maksudnya kekurangan-kekurangan ini. Oke, yang pertama kita masuk ke NFC-nya. Jadi untuk di Vivo T1 5G ini dia belum memiliki NFC ya. Jadi NFC itu kayak berbayar online gitu, dia mungkin bisa kayak sistem QR gitulah mungkin ya. Saya juga kurang paham juga untuk soal NFC ini. Cuman dia belum ada memiliki fitur NFC. Dan selanjutnya dia masih menggunakan SIM card hybrid, jadi belum 3 slot ya. Jadi dia bisa dual SIM, cuman dia tidak bisa menggunakan memory card. Dan dia bisa pakai memory card, cuman satunya nggak bisa pakai kartu 2. Jadi satu memory card satu kartu, atau enggak 2 kartu tanpa memory card seperti itu. Dan yang ketiga ada dari segi lensa kameranya. Oke, lensa kamera belakangnya. Kalau dari segi lensa kamera belakangnya ini dia memiliki 3 kamera di sini. Ada 50 megapiksel wide, ada 2 megapiksel makro dan ada 2 megapiksel depth. Jadi kita mungkin dari handphone harga 4,1 juta ini dia sebenarnya kekurangan satu lensa yang mungkin bakal jadi cukup lengkap juga dari segi fitur-fiturnya. Mungkin dari teknik pengambilan gambarnya bakal lebih lengkap lah kalau dari segmen gambarnya, kameranya. Yaitu dia kekurangan lensa ultra wide. Yang mana di handphone-handphone pada umumnya untuk di brand-brand kompetitor pun sudah banyak menggunakan lensa ultra wide di harga 2 jutaan. Jadi mungkin di handphone 4,1 juta mungkin lebih baik ditingkatkan apabila menggunakan lensa ultra wide tambahannya. Seperti itu. Dan selanjutnya tipe LCD. Tadi saya bilang kan untuk dari segi kelebihannya mungkin dari segi layarnya ini mungkin itu masih masuk ke layar, cuman itu dari segi resolusi dan dari segi refresh rate-nya dan ukuran layarnya juga. Kalau dari sini dari segi tipe LCD-nya. Jadi untuk di harga 4,1 juta dia masih menggunakan IPS LCD.
Jadi seharusnya mungkin di 4,1 juta ini dia sudah bisa menggunakan AMOLED screen atau enggak Super AMOLED. Biasanya AMOLED screen sih kalau untuk di harga handphone 3 jutaan, 4 jutaan mungkin bisa menggunakan AMOLED screen, karena mungkin tipe-tipe kompetitor pun sudah banyak menggunakan yang dari segi screen-screennya, dari segi layar-layarnya untuk di handphone 4 jutaan, 3 jutaan sudah rata-rata menggunakan AMOLED screen, ada yang Super AMOLED bahkan. Jadi mungkin lebih bisa bersaing lagi kalau untuk ditingkatkan apabila dari segi tipe LCD-nya dinaikkan lagi mungkin. Karena dia masih menggunakan IPS LCD. Cuman dari segi refresh rate dan dari segi resolusi layarnya tadi saya bilang dari kelebihan tadi, dia cukup tinggi juga dari segi resolusinya, dari segi refresh rate-nya, jadi untuk scroll jauh lebih smooth. Oke. Mungkin itu saja sih untuk dari penjelasan dari kekurangan kelebihan untuk dari channel ini dari kami. Mungkin apabila ada kekurangan atau yang ingin ditambahkan bisa tambahkan di kolom komentar. Stay terus di channel Era Mobile. Sekian, terima kasih.